Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidatul Ulumia. Saya kelas 1C NIM 108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar fonologi. Pada dasar-dasar fonologi di sini mencangkup 4 hal, yaitu yang pertama yaitu hakikat fonologi, lalu yang kedua ada objek kajian fonologi dan bidang cangkupannya, lalu yang ketiga ada kedudukan fonologi dalam linguistik, dan yang terakhir adalah manfaat fonologi bagi ilmu lain dan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat fonologi, yaitu pengertian fonologi. Fonologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Yang dimaksud bunyi bahasa di sini bukan seperti bunyi klakson, bunyi kaleng yang jatuh, melainkan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti bibir, gigi, lidah, hidung, dan sebagainya. Fonologi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fonetik dan fonemik. Yang dimaksud fonetik yaitu memandang bahasa sebagai media bahasa semata. Sedangkan fonemik yaitu memandang bunyi-bunyi bahasa sebagai bagian dari sistem bahasa. Yang kedua ada premis dan hipotetis dalam fonologi. Premis adalah sejenis pokok-pokok pikiran tentang sifat-sifat bunyi secara umum atau universal. Premis memiliki dua bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi bahasa cenderung membentuk pola simetris. Yang kedua, bunyi bahasa yang cenderung saling mempengaruhi. Selain dua premis tersebut, fonologi memiliki hipotetis. Yang pertama yaitu bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip harus dianggap sebagai fonem yang berbeda apabila bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip itu kontras dalam pasangan minimal. Yang kedua, bunyi-bunyi secara fonetis mirip harus digolongkan dalam dua fonem yang sama apabila terdapat dalam lingkungan yang komplementer. Yang kedua ada objek kajian dan bidang cakupan fonologi. Fonologi teoretis dan terapan praktis. Fonologi teoretis merupakan fonologi yang bertujuan untuk mengkaji bunyi bahasa guna kepentingan teoretis. Sedangkan fonologi terapan atau praktis yaitu bertujuan untuk mengkaji bunyi-bunyi bahasa atau faktor-faktor luar bahasa guna pemecahan masalah fonologi yang ada di masyarakat. Sedangkan fonologi suprasegmental yang dikaji adalah fonem-fonem fona yang tidak dapat disegmenkan, seperti nada, tekanan, panjang bunyi, intonasi, dan lain-lain. Kedudukan fonologi dalam linguistik telah dijelaskan bahwa dalam hierarki ilmu linguistik, fonologi merupakan tataran paling rendah. Artinya, fonologi merupakan dasar bagi ilmu-ilmu linguistik lain yang tingkatannya berada di atas fonologi, seperti morfologi dan sintaksis. Untuk menentukan bentukan kata dalam morfologi, prinsip-prinsip fonologis juga digunakan. Sebab itulah fonologi tidak bisa lepas dengan ilmu-ilmu linguistik lainnya. Manfaat fonologi. Pastinya kalian bertanya-tanya kan, apa sih manfaat dengan mempelajari itu semua? Ya, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari fonologi, baik dari ilmu linguistik maupun non-linguistik. Dalam kegiatan belajar ini, manfaat fonologi akan difokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia, penyusunan ejaan, dan pembakuan kata bahasa Indonesia. Sekian penjelasan mengenai dasar-dasar fonologi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.